Ini adalah pedang legendaris yang menikam Tuhan sampai mati. Itu dibungkus oleh bendera nasional Nazi. Pencuri kubur memegangnya di tangannya. Seolah-olah sesuatu telah dipanggil. Dia takut dan hendak mengambilnya pergi. Tetapi baru saja mengambil beberapa langkah, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang. Dentuman keras, mobil berubah bentuk. Tapi pencuri kuburan tidak terluka apapun. Di tangannya muncul sebuah tanda. Sekarang dia tiba-tiba melompat seperti dewa. Kemanapun dia pergi, di sana sapi dan kerbau mati. Pada saat yang sama, fenomena aneh terjadi. Di tempat lain, seorang gadis sakit. Ibunya membawa dia ke dokter kemana-mana tetapi tidak ada yang bisa mengetahui apa yang salah dengannya. Sampai suatu hari, ibunya sangat ketakutan sehingga dia jatuh. Melalui celah di pintu dia melihat putrinya menempel di langit-langit. Memamerkan taring dan cakar, wajah galak. Tahu bahwa gadis ini telah dirasuki setan. Tetangga juga khawatir dan membantu mereka menemukan penyihir. Akhirnya menemukan penyihir mengusir setan. Ketika penyihir itu tiba, gadis itu sepertinya tidak bisa pulih lagi. Tangannya diikat seperti mayat. Penyihir meninggalkan rokoknya yang setengah dihisap di atas meja. Dan kemudian tarik tirai, sinar matahari tiba-tiba menyinari badan gadis itu, pengusir setan mengeluarkan barang-barang. Yang pada gilirannya menyorotkan bayangannya pada gadis itu. Tiba-tiba gadis ini berteriak kemudian dia tahu ini adalah kelemahan setan itu. Dia mendekati gadis itu. Untuk menggunakan benda itu untuk menekan dahinya, kemudian keluar asap putih. Gadis ini kesakitan, kejang-kejang tanpa henti sampai dia tidak bergerak lagi. Meskipun tampaknya telah dipulihkan menjadi normal. Tetapi pengusir setan melihat rokok ini ada yang tidak beres. Dia mendekatkan kepalanya untuk mendengarkan. Dia meninju lelaki tua itu dan menyebabkan iblis itu pingsan. Tampaknya senjata itu tidak dapat membuat setan ini kembali ke neraka, harus menggunakan metode lain. Pengusir setan ini tahu ini bukan setan biasa. Segera menyuruh semua orang untuk membawa cermin yang lebih besar dari orang untuk datang ke sini. Selanjutnya dia memecahkan kaca dan menarik tempat tidur ke dekat jendela. Tidak lama kemudian, tetangga membawa cermin besar datang dan mengangkatnya, pengusir setan. Mengingatkan mereka nanti, tidak peduli suara apa yang mereka dengar. Mereka pasti tidak akan diizinkan untuk membuka mata mereka. Selanjutnya dia menutup mata gadis ini dan mulai melantunkan mantra. Saat ini ada seorang pemuda karena dia terlalu penasaran. Sehingga dia diam-diam membuka matanya untuk melihat hasilnya. Rambutnya menjadi memutih. Setan juga meremas lehernya, kehilangan seorang. Cermin ini dimiringkan tetapi iblis masih dipaksa untuk keluar. Itu tertarik pada dirinya sendiri di cermin. Sepertinya tidak ada cermin di neraka. Tapi setan tidak tahu. Itu disegel oleh cermin ini sekarang. Ketika itu tahu, itu tidak berhenti berjuang. Tapi pengusir setan tidak memberinya kesempatan itu. Segera buang cerminnya keluar. Cermin ini rusak dan setan itu dikirim ke neraka. Gadis ini juga pulih seperti biasa. Pengusir setan perlahan merangkak naik, tetapi ketika dia hendak pergi, dia melihat gambar yang digambar gadis itu sebelum dirasuki. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Siapa sangka, yang ada di gambar ini adalah senjata yang menikam Tuhan sampai mati. Penyihir ngusir setan ini pemeran utama pria yang bernama Jame, tapi bukan sejak dia lahir. Dia adalah seorang penyihir, tapi masa kecilnya penuh dengan ketakutan dan kengerian. Sejak dia masih kecil, dia telah melihat setan. Tapi keluarganya tidak percaya padanya dan mengira dia sakit jiwa. Abaikan dia hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Sampai dia berusia 15 tahun dia disiksa sampai batas. Jadi dia memilih untuk bunuh diri, dalam perjalanan ke ruang gawat darurat. Dia meninggal 2 menit tapi dalam 2 menit inilah jiwanya masuk neraka. Tapi neraka ini sepertinya tidak memiliki konsep waktu, 2 menitnya seperti seumur hidup. Tunggu sampai dia diselamatkan. Kembali ke kehidupan fana, dia telah menjadi pengusir setan. Dia sangat terkenal, karena dia mendengar berita bahwa Tuhan dan setan menggunakan jiwa manusia untuk bertaruh,
Aturannya adalah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Pada akhirnya melihat manusia akan memilih surga atau neraka. Dengan keputusan untuk menang atau kalah. Tapi Tuhan dan setan sama-sama sedang curang. Setan mengirim setan untuk mendorong manusia masuk neraka. Tuhan mengirim malaikat untuk melindungi orang ke surga. James berdiri di tim Tuhan, mengandalkan kemampuannya untuk memukul gigi setan jatuh ke tanah. Hampir seluruh sih tahu namanya. Secara sewenang-wenang menangkap setan dan bertanya padanya, dia juga mengenal Jame. Juga mau membunuhnya. Orang yang dibenci oleh seluruh neraka, kita juga tahu. Seberapa tinggi levelnya, dia melakukannya. Hanya karena dia ingin Tuhan memberinya kartu untuk pergi ke surga. Akhir-akhir ini Jame juga hampir mencapai akhir hidupnya, dia sering muntah darah. Pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa memiliki penyakit paru-paru terminal. Tidak ada obatnya, dia tidak dihukum oleh iblis, tetapi karena dia mulai merokok sejak dia berusia 15 tahun, sebungkus rokok sehari. Kanker paru-paru itu semua buatannya sendiri. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan dokter, dia mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap untuk menghilangkan rasa takutnya. Segera setan datang dan menertawakannya mengatakan dia akan mati dan kemudian setan secara pribadi akan datang ke dunia untuk mengambil jiwanya. Jame tidak ingin mati seperti itu. Jadi dia pergi ke prom. Sekarang ada seorang wanita berdiri di depan perapian. Sayapnya perlahan melebar, ternyata dia adalah bidadari dari surga bernama Jenny. Dia memiliki kemampuan untuk melihat isi hati orang lain. James memohon padanya untuk membiarkan dia memperpanjang hidupnya. Sehingga dia bisa pergi dan memusnahkan lebih banyak setan. Dan dapatkan tiket pintu gerbang surga. Tetapi malaikat ini mengungkapkan kata-katanya, kalau Anda melakukan itu, Anda tidak akan dapat masuk surga. Jame berkata bahwa saya telah membantu kalian melenyapkan begitu banyak setan. Tetapi mengapa tidak membantu saya? Malaikat berkata bahwa hanya orang yang mengorbankan diri dan memiliki iman yang kuat yang dapat memasuki gerbang surga, tapi Jame pernah bunuh diri. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Tuhan. Anda mengalahkan iblis bukan karena Anda baik, tetapi karena Anda ingin menggunakan cara itu untuk mendapatkan tiket masuk surga. Setiap hari Anda merokok 30 batang rokok. Juga menghancurkan diri Anda sendiri. Jame diekspos. Jadi putus asa. Dia dengan marah melemparkan Alkitab ke tanah. Dia tidak pernah sekalipun percaya pada Tuhan karena sejak kecil dia tidak pernah merasakan cinta dan senang. Anda adalah orang yang harus pergi ke neraka. Jame tidak mau masuk neraka, dia putus asa. Dia di jalan tapi kanker paru-parunya membuatnya batuk tanpa henti. Pada saat ini, setan datang untuk menyelinap menyerangnya. Memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Untungnya dia memiliki pengalaman yang kaya jadi menyebabkan iblis ini tertabrak mobil. Iblis itu ditabrakkan dan menghilang. Samar-samar dia merasakan bahwa masalah besar akan segera terjadi. Benar saja, ketika dia baru saja pulang, polisi menemukannya. Mengatakan bahwa adik perempuannya tiba-tiba bunuh diri. Dan ingin James datang membantunya. James bahkan hidupnya sulit dipertahankan jadi tidak mau peduli. Tetapi ketika polisi wanita itu baru saja keluar dari pintu, bayangan yang tak terhitung jumlahnya lewat. Jelas bahwa iblis sedang memburu petugas polisi wanita itu. Jame segera kejar dia. Pada saat ini, semua lampu jalan padam, hanya lampu Santo yang tetap menyala. Mereka berdua mendekat lampu Santo. Sesuatu tanpa sadar berhembus, menyebabkan lampu di patung Santo wanita secara bertahap padam juga. Sekarang Jame nyalakan api suci. Tiba-tiba sebuah cahaya menyinari tubuh setan dan membakarnya menjadi abu. Jalan kembali normal, kali ini Polwan melihat setan untuk pertama kalinya. Sehingga dia tidak mengerti apa yang terjadi. Jame memberitahunya bahwa setan-setan itu tidak bisa datang ke sini untuk membunuhnya. Itu datang untuk membunuhnya, dia pasti memiliki sesuatu di tubuhnya yang diinginkan iblis, jika dia ingin tahu apa yang mereka cari. Jame harus pergi ke neraka.
Untuk menemukan penyebab kematian adiknya. Untuk berhubungan kembali dengan adiknya yang sudah meninggal, James membutuhkan barang dari adik perempuannya sebelum dia meninggal untuk memanggil rohnya. James menatap kucing yang dibesarkan oleh adik itu sebelum dia meninggal. Keempat mata mereka saling memandang ketika pupil kucing menyempit, waktu seolah berhenti. Detik berikutnya James pergi ke neraka juga. Di tempat terpencil ini, api membakar di mana-mana. Ada banyak setan yang mulai bergerak menuju James. Pada titik ini dia telah menemukan adik perempuan polisi itu. Ternyata dia tidak bunuh diri. Dia melepas gelangnya untuk membiarkannya terbang ke arah James. Dia bergegas untuk mengambilnya. Sebelum setan akan mencabik-cabiknya. Dan segera kembali ke dunia fana. Dia akhirnya menemukan alasan mengapa iblis ini ingin memburunya. Adalah karena kekuatan yang dimiliki adik perempuannya, dia juga memiliki. Jadi James segera meminta temannya untuk pergi ke kamar mayat. Untuk menyelidiki mayat adik perempuan itu. Dia menggunakan kemampuan untuk melihat semua intrik iblis, dia terkejut tetapi sekarang dia dirasuki oleh iblis. Dia tahu. Minum anggur bisa menghapus mantranya, tapi sebotol anggur ini kosong. Dia masuk ke toko kelontong dan pergi ke tempat minuman keras. Buka tutupnya tapi anggurnya tidak bisa dituang, memecahkannya. Tetapi tidak bisa meminumnya, dia tahu. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi jadi dia meninggalkan petunjuk di telapak tangannya dan mati dalam penderitaan. Sampai James datang ke sini, dia melihat tanda yang ditinggalkan temannya untuknya. Tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya jadi dia menghubungi seorang teman. Pergi ke neraka untuk memeriksa. Ketika kaki tangan selesai menyelidiki, mereka mengatakan bahwa ini tanda putra setan. Karena terlalu ketat dikendalikan oleh ayah setan. Jadi ia ingin memberontak dan ingin membangun sendiri. Untuk memonopoli dunia. Setelah menemukan ini, kaki tangan juga disuruh oleh setan. Ketika James tiba, sudah terlambat. Kaki tangannya ditelan oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya dan mati. Sangat jelas bahwa dua temannya dibunuh oleh setan. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan mencabik-cabiknya. Tapi dia tidak punya teman untuk diandalkan lagi. Entah setan itu siapa, sekarang polwan itu juga pernah punya kemampuan memanggil roh. Selama dia bisa membantunya membukanya, dia bisa membantunya untuk menemukan petunjuk. Jadi James mulai membantu polisi wanita ini mendapatkan kembali kekuatannya. Mereka berdua mengisi bak mandi dengan air. Gadis ini melangkah masuk. Dia menggunakan tangannya untuk menekannya ke dalam air. 1 detik sebelum dia tercekik, kekuatannya dipulihkan dan dia juga menemukan keberadaan setan itu. Polisi wanita ini menemukan benda setan yang ditinggalkan, hanya melihatnya sejenak. Dia langsung tahu siapa pembunuhnya. Balsa Fright. James dengan marah mengambil pistol suci emas. Membakar mansion Balsa Fright. Namun tak disangka, kekuatan lawannya begitu besar. Hingga ia mencengkram lehernya, James langsung mencabut cakar harimau emas yang legendaris. Ada salib di masing-masing cakar ini. 1 pukulan merusak separuh wajah. Setan itu diserang begitu banyak sehingga tidak bergerak. Tapi tetap tidak menyerah. Dia mengeluarkan Alkitabnya dan membacanya. Tolong jangan masuk neraka lagi, ayo masuk surga. Ketika setan mendengarnya, dia takut. Segera katakan yang sebenarnya. Dia melakukan hal-hal ini karena reinkarnasi setan. Jika ingin dilahirkan kembali, harus pergi dan merampok. 1 adalah tombak takdir dan yang lainnya adalah penyihir kuat. Tombak takdir akan membuat mereka menghancurkan penghalang manusia, tapi itu harus dilakukan melalui tubuh iblis setan. Begitu dia mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa penyihir sebelumnya adalah adik perempuan dari polwan itu tetapi tidak mau membantu. Dia memilih untuk bunuh diri. Jadi polwan ini menjadi target mereka selanjutnya. James menembak tubuh iblis. Dengan cepat mengambil polwan ini dan pergi. Tapi tiba-tiba polwan ini dibawa pergi. Dia mempercepat dirinya untuk mengejar. Sepertinya masih ada iblis kuat lainnya. James tidak bisa mengikutinya, jadi dia pergi untuk
meminta bantuan penyihir terampil lainnya. Orang kulit hitam ini telah mengalahkan lebih dari 300 iblis sendirian. Lalu telah cuci tangan. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara surga dan neraka. Tetap netral, tetapi dia mendengar bahwa putra setan ingin menghancurkan dunia fana. Jadi membawa Jame ke depan kursi. Kursi ini telah membunuh lebih dari 300 tahanan. Itu adalah alat pertama yang digunakan untuk mengeksekusi tahanan di Amerika. Sehingga itu memiliki kekuatan untuk menangkal setan. Jame melepas sepatunya dan meletakkan kakinya di tanah. Memercikkan air dan memecahkan lampu. Sehingga jatuh ke tanah, Jame menyetrum jiwanya terbang, dalam samar-samar dia melihat tombak takdir ada di rumah sakit jiwa yang penuh dengan setan. Mereka melindungi putra setan. Mempersiapkan ritus keturunan. Polisi wanita yang dibawa pergi ini juga berada di tempat yang sama. Sekarang Jame palsu mendekatinya. Petugas polisi wanita terus-menerus menembakinya. Tapi senjata manusia tidak berpengaruh padanya. Jame memutuskan untuk menggunakan kekuatan manusia. Untuk menghadapi mereka, dia dan muridnya pergi ke rumah sakit. Muridnya menjatuhkan salib ke dalam air. Sementara itu Jame sendirian. Di hadapan setan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia dicabik oleh setan, dia menyalakan api. Sistem alarm kebakaran diaktifkan dan air disemprotkan. Setan meleleh seperti asam yang dilemparkan padanya. Saat ini Jame memegang senjata suci emas dan menembak terus-menerus. Saatnya mengirim mereka semua ke neraka. Tetapi pada saat mereka datang untuk menyelamatkan polisi wanita itu, sudah terlambat. Dia dibangkitkan oleh putra setan, Jame dan muridnya. Mencoba menahannya dan melantunkan. Tapi kekuatan setannya terlalu kuat. Di saat yang sangat penting, murid Jame ditembak oleh sesuatu kekuatan. Dan jatuh ke tanah, meninggal di tempat. Di depan Jame, Jame tahu ada kekuatan misterius di sini, jadi dia menarik lengan bajunya. Kedua tatonya menyatu membentuk simbol. Tiba-tiba muncul bayangan hitam. Diinjak-injaknya, tapi tak disangka itu adalah bidadari itu, ternyata dialah yang dibalik semua ini. Dia mengkhianati surga. Dia berpikir bahwa orang jahat melakukan banyak hal jahat. Tetapi hanya bertobat dan akan dapat menerima pengampunan Tuhan. Orang baik hanya perlu melakukan satu hal buruk dan mereka akan dipukuli ke neraka. Itu terlalu tidak adil, jadi dia ingin membuat dunia ini menjadi neraka, bahkan menyuruh putra setan untuk meniup Jame terbang menjauh. Bersiap menggunakan tombak takdir, melepaskan putra setan untuk menyatukan dunia. Jame tahu, dia tidak bisa menang bidadari itu jadi. Dia mengangkat kepalanya untuk berdoa kepada Tuhan tapi Tuhan tidak peduli padanya. Sekarang dia melihat pecahan di depannya dan tidak bisa memohon kepada Tuhan, lalu dia hanya bisa berdoa kepada iblis. Karena ketika dia berada di neraka, iblis pernah berkata bahwa ketika Jame mati, dia akan secara kepribadian pergi ke dunia fana. Agar mendapatkan jiwanya kembali, dia mengambil sepotong kaca dan memotong tangannya sendiri. Seperti yang diharapkan, ketika tombak akan tikam, waktu berhenti. Sepasang kaki aspal tipis muncul. Dia adalah penguasa neraka, setan. Dia berpakaian putih, wajahnya putih, dia terlihat sangat jahat. James berkata dia akan pergi bersamanya setelah menghabiskan rokoknya. Setan membantunya menyalakan api. Saat ini dia mendengar bahwa putranya ada di kamar sebelah. Sepertinya dia perlu mengajari putranya yang nakal sekarang. Setan telah merusak ritus inkarnasi sang putra dan melemparkannya ke neraka. Malaikat juga kehilangan sayapnya. Sejak saat itu menjadi manusia. Setelah melakukan ini, setan berdiri di hadapan Jame. Tapi dia membuat syarat. Tukarkan jiwanya agar adik perempuan itu bisa masuk surga. Setan langsung setuju tanpa berpikir. Dia telah menunggu 20 tahun untuk satu syarat kecil ini yang bisa dia terima dengan mudah. Jadi dia seret Jame pergi dengan senang hati. Tapi tiba-tiba dia tidak bisa menyeretnya lagi. Sesuatu menariknya kembali. Ternyata Tuhan datang untuk memenangkan orang ini. Cahaya surga dipancarkan.